Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian, dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas, engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini kita merenungkan perumpamaan yang sangat terkenal, yakni perumpamaan tentang talenta. Seringkali kita hanya fokus pada akhir yang menakutkan. Bagaimana si hamba yang malas dan takut dihukum dan dibuang ke tempat gelap. Namun sesungguhnya perumpamaan ini bukanlah terutama tentang hukuman, melainkan tentang sukacita. Yesus mengajak kita melihat bahwa Allah bersukacita ketika kita bertumbuh dan setia. 2 hamba yang pertama yang melipat gandakan talenta mereka dipuji bukan karena hasil yang besar, tetapi karena kesetiaan mereka dalam tanggung jawab. Dan anugerahnya, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara-saudari, betapa luar biasa bahwa Allah Sang Pencipta semesta ingin berbagi kebahagiaannya dengan kita. Ini bukan tentang takut akan kegagalan, tetapi tentang kesediaan kita untuk berbuat, untuk mencoba, dan untuk setia. Terkadang kita punya gambaran yang keliru tentang Allah, seperti seorang hakim yang hanya mencari-cari kesalahan kita. Tetapi Yesus menggambarkan Allah sebagai Bapa yang penuh kasih, yang ingin kita berhasil
berkembang dan bahagia. Dalam Yesaya bab 41 ayat 9 sampai 10 Allah berkata, "Engkau adalah hambaku, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan menolong engkau dan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Kita bisa menyenangkan hati Allah dengan bertumbuh dalam kasih, dengan setia menjalankan tugas kita sebagai orang tua, guru, karyawan, pelayan, umat dalam sukacita Allah. Hamba yang ketiga menyimpan talentanya karena takut. Ia menyangka tuannya kejam dan menuntut, tapi yang lebih tragis, ia tidak mencoba mencari pertolongan, bahkan tidak berdoa. Berapa kali kita juga dikuasai oleh rasa takut, takut gagal, takut ditolak, takut tidak cukup baik. Dan alih-alih berdoa atau meminta kekuatan dari Tuhan, kita justru melarikan diri ke hiburan sesaat, ke kesibukan, atau bahkan ke keputusasaan. Namun pemazmur mengingatkan kita, ketika aku takut, kepadamu aku percaya. Kita diajak untuk mengandalkan Allah, bukan rasa takut. Rasa takut membuat kita diam, tetapi iman membuat kita bergerak. Saudara-saudari, perumpamaan hari ini juga mengajarkan bahwa setiap pengalaman hidup adalah talenta. Setiap momen, baik suka maupun duka, adalah kesempatan untuk bertumbuh dalam kasih dan kekudusan. Yesus bersabda, "Barang siapa mempunyai, kepadanya akan diberi." Artinya jika kita setia dan bersyukur atas rahmat yang kita punya, Allah akan menambahkan rahmatnya lebih lagi. Saudara-saudari terkasih, bagi kita seorang guru atau orang tua, talenta bisa berupa waktu dan perhatian yang kita berikan kepada anak-anak kita. Bagi kita seorang pekerja, talenta bisa berupa kejujuran, ketekunan, dan semangat kerja. Bagi kita pelayan gereja, talenta bisa berupa kesetiaan dalam pelayanan, meski kadang terasa sepi dan tanpa pujian. Apakah kita mengubur talenta itu karena takut? Ataukah kita mempersembahkannya bagi Allah dan sesama? Saudara-saudari, Allah tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kesetiaan dan keberanian untuk mencoba. Ia bersukacita atas pertumbuhan kita, bukan sekedar hasil akhir kita. Maka marilah kita menjawab panggilan ini dengan rendah hati dan semangat. Tuhan, pakailah talenta ini untuk kemuliaan-Mu. Aku percaya dan aku ingin masuk dalam sukacita-Mu. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda-Mu angkat resahku.